Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العقائل في محكم كتابه والفجر وليال عشر والشفع والوتر. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh khidmat ini, di majelis yang insyaallah penuh dengan limpahan barokah ini, kami mengajak kepada kaum muslimin sekalian rahimakumullah, wabil khusus kepada diri saya pribadi al-fakir ilallah, marilah kita senantiasa meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Lebih-lebih kita sudah memasuki 10 hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Marilah kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, kita jauhi segala larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua tergolong muttaqin yang insyaallah akan mendapatkan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita berada pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kita sangat dianjurkan untuk melakukan dan memperbanyak amal-amal kebaikan. Amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalamnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita isi hari-hari yang mulia ini dengan berbagai kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya puasa mulai hari pertama sampai hari ke-9 atau hari Arafah. Terutama puasa hari ke-9 yang disebut dengan hari Arafah tersebut, dan juga berbakti kepada kedua orang tua, memperbanyak silaturahim kepada sanak saudara, ziarah kubur, bertobat dari semua dosa. Lebih giat lagi menghadiri majelis ilmu, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil, serta memperbanyak doa, memperbanyak salat-salat sunnah, memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, begitu mulianya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Qur'an dengan hari-hari itu dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar, demi 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, demi hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan demi hari raya kurban. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi serta Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah? Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak ada hari yang amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama daripada jihad di jalan Allah?" Lalu Rasulullah menjawab, "Termasuk lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah, kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, lalu ia tidak kembali dengan sesuatu apapun dari jiwa dan hartanya karena ia mati syahid di medan jihad." Hadirin rahimakumullah, pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah terdapat hari yang paling utama sepanjang tahun,
yaitu hari Arafah atau hari ke-9 Dzulhijjah, yang tahun ini bertepatan pada hari Sabtu besok. Pada hari Arafah kita lebih ditekankan lagi untuk melakukan berbagai kebaikan serta berpuasa dan memperbanyak doa pada hari itu. Ketika ditanya mengenai hari puasa hari Arafah, Rasulullah SAW menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, rawahu Muslim. Puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kecil setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan hari Arafah dalam sabdanya, ma min yaumin aktsaru min ayyatikallahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah. Tidak ada hari yang Allah membebaskan hambanya dari neraka sebanyak yang ia bebaskan pada hari Arafah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Rasulullah SAW juga bersabda, ma ruya syaitan yauman huwa fihi asghar wala adkhar wala adhar wala ahqar wala ayatu minhu fi yaumi Arafah. Tidaklah setan terlihat lebih terhina, lebih terusir, lebih ternista dan lebih marah kecuali pada hari Arafah. Hal itu dikarenakan begitu banyak rahmat Allah yang turun pada hari Arafah dan begitu banyak pengampunan dosa yang Allah anugerahkan kepada para hambanya pada hari itu. Hal-hal semacam ini tentu sangat dibenci oleh setan. Hari Arafah juga adalah hari mustajabnya doa, sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW yang juga diriwayatkan oleh Imam Malik. Afdalud du'a yaumi Arafah wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Doa yang paling utama adalah doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang terakhir kami sampaikan bahawa malam hari raya Idul Adha juga adalah salah satu malam yang mustajab untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal itu juga ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Balaghana annahu kana yuqalu inna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin fi lailatul jum'ati wa lailatul adha wa lailatul fitri wa awwali lailatin min Rajabin wa lailatin nisfi min Sya'ban. Telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Adha, yang ketiga malam hari raya Idul Fitri, yang keempat malam pertama bulan Rajab, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Demikian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa sallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli al-wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Usikum wa nafsiya bittaqwallahil aliyyil azim. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم دفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.